Ketika Cina kehilangan pasukan timur laut yang telah mundur, kelompok kecil dalam gerakan anti-Jepang menolak untuk membatalkan misi. Dipimpin oleh seorang penembak jitu bernama Ren Tianxing, ia mulai bergerak untuk menyergap musuh sehingga semua prajurit diperintahkan untuk siap pada posisi berperang. Sementara di sebuah kereta militer yang diisi oleh jajaran perwira Jepang, Jenderal Sakamoto Ichiro memimpin tentaranya menuju ke kota Binceng. Mereka membawa proyek penelitian vaksin kekaisaran tanpa mengetahui bahwa Cina telah mengincar dari jarak yang tidak terduga. Didampingi oleh rekan yang bernama Wu, Ren mulai memastikan jarak sasaran dan kecepatan laju kereta. Bahkan meskipun membidik dalam posisi minim cahaya, penembakan dimulai tepat ketika kereta melintas hingga kendaraan baja itu terpecah belah setiap gerbongnya. Keadaan itu membuat tentara Jepang berlomba keluar dari sana akibat api yang menghanguskan tubuh banyak orang. Ada pula satu penumpang bernama Kazuya yang segera menyelamatkan diri karena Cina menyerbu mereka dengan senapan mesin yang dikerahkan dalam kekuatan penuh. Serangkaian ledakan pun memenuhi area pertempuran hingga pasukan Jepang berhasil terbantai. Di mana Ren melanjutkan serangan terhadap jenderal Jepang sampai tembakannya mampu meluncur tepat mengenai matanya. Lantas peperangan terus berlanjut karena Jepang baru memulai perlawanan dalam tempo yang sengit. Begitupun Ren yang mengumpat cerdik di sebuah tebing curam yang tak terjangkau prajurit biasa. Tetapi berbeda dengan Kazuya, dia mampu membaca dan melihat posisi hingga keduanya berduel dalam perang sniper. Akibatnya seorang rekan penembak Ren tewas hingga Jepang bangkit dari tiap desakan yang Cina lakukan. Terlebih karena Kazuya merupakan musuh yang cerdas, ia meminta prajurit yang mengambil tembakan sinyal darurat untuk mengabari kondisi mereka yang terdesak. Melihat hal itu bisa membahayakan pasukannya, Ren berupaya mencegah sampai sinyal pun gagal ditembakkan. Kendati demikian, Jepang kembali mengambilnya hingga satu prajurit Cina pun mencoba merebutnya. Baik Ren maupun Kazuya, mereka masing-masing membidik musuhnya hingga tembakan keduanya meluncur secara bersamaan. Di sanalah harapan Ren musnah seketika, karena suara darurat berhasil diaktifkan tanda bahwa posisi mereka pasti terancam. Tak butuh waktu yang lama, Jepang berhasil membaca sinyal bantuan hingga menggerakkan angkatan udaranya. Mereka menggempur semua area dengan misilnya hingga tak ada satupun yang tersisa selain kobaran api yang menyala. 5 tahun kemudian, Ren menjadi satu-satunya orang yang hidup setelah insiden pengeboman Jepang. Ia tinggal di sebuah pondok bersama keluarga bandit yang menyelamatkannya tanpa memberitahu identitasnya adalah seorang penembak jitu. Ia juga mempunyai ayah angkat bernama Baisang, seorang tuan tanah yang berkuasa di daerah Binceng. Tak hanya itu saja, ia melanjutkan hidup dengan berjudi dan sering menggelar pesta yang dihadiri oleh banyak wanita. Namun pada malam itu ia justru dipertemukan dengan adik mantan teman seperjuangannya. Wanita itu bernama Baige dan datang dengan tujuan meminta bantuan yang membunuh orang Jepang. Jelas Ren langsung menolak karena lebih memilih menjadi penduduk Jepang dibandingkan hampir mati seperti dulu. Penolakan itu pun membuat Baige sangat kecewa. Namun demi menutupinya, ia memberikan alamat yang bisa didatangi jika ia berubah pikiran. Tak butuh berpikir panjang, pria itu mendatangi tempat yang dimaksud Baige sebelumnya. Namun seseorang tiba-tiba melarangnya, bahkan memukulnya sampai ia tak sadarkan diri. Ia pun ditemukan oleh Baige dalam kondisi terikat lantaran dua penjaga tadi mengiranya adalah seorang penjahat. Maka dari itu ia dibebaskan oleh seorang bernama Zo yang mengenalkan diri sebagai pimpinan organisasi asasin bawah tanah. Ada pula nyonya bos bernama Yuan beserta kedua penjaga yang memukulnya bernama Lim dan Lao. Mereka menyambutnya secara terbuka karena kedatangannya diartikan bahwa ia resmi bergabung dalam perlawanan. Sementara itu Baisang menemui Mayor Nakashi selaku pimpinan pusat pertahanan Binceng. Maksud dari pertemuannya untuk menyerahkan orang-orang Cina yang diminta Jepang agar dipekerjakan sebagai penambang batu. Atas penyerahan itu, ia akan diberikan jatah besar sebagai hubungan kerjasama. Kemudian setelahnya Baige menjelaskan tentang Jenderal Sakamoto yang kini memimpin laboratorium anti pandemi di markas eksperimen virus. Belakangan ini ia membawa Jepang menjajaki puncak tertinggi kemenangan sampai ingin mengincar Tiongkok Utara. Dan jika keduanya berperang, maka senjata biokimia yang dikembangkan yang membahayakan jutaan nyawa warga Cina. Menurut seorang mata-mata, beliau akan datang menghadiri pesta pertemuan antara Jepang dan pejabat setempat. Dengan demikian, mereka langsung mengatur rencana pembunuhan terhadap Sakamoto ketika ia masih dalam perjalanan.
Esok harinya Jenderal Sakamoto tiba bersama ajudan yang bernama Kolonel Torimachi Kazuya, penembak jitu musuh bebuyutan Ren 5 tahun silam. Ia membawa penerjemah Mandarin bernama Luna dan segera berangkat dalam penjagaan yang ketat. Ketika itulah rencana penyergapan dimulai dengan melakukan sabotase di jalan, sehingga pasukan Jepang berencana memutar balik melewati jalan lainnya. Sementara itu Zhao Beige maupun Ren telah menunggu di sebuah tempat dengan senapan jarak jauhnya. Namun beberapa kejadian membuat Kazuya berhenti untuk mengamati area sekitar, sampai Ren terpaksa menarik dirinya karena tahu posisinya sudah tak aman. Melihat sinyal gagal yang Ren berikan, mereka mundur karena harus menyusup ke kantor kota sebelum pesta dimulai. Semua itu dilakukan sangat mendadak, lantaran tak ada yang menyangka bahwa rencana pertama yang dibuat sematang itu bisa digagalkan. Saat malam datang, mereka telah melakukan penyamaran untuk menyusup ke dalam pesta tanpa Ren ikut serta. Di mana pada awalnya Zhao dan Yuan hampir gagal karena mereka tak tahu bahwa tamu yang masuk harus menggunakan kartu undangan. Namun satu masalah itu cepat teratasi ketika Yuan nekat mencuri undangan milik tamu lain. Mereka pun berhasil masuk tanpa dicurigai, bahkan mampu menyelundupkan pistol yang akan digunakan untuk rencana pembunuhan. Di sanalah mereka menyaksikan Sakamoto memberikan sambutannya, sekaligus menunjukkan luka abadi yang didapat dari pecahan peluru 5 tahun lalu. Tetapi meskipun memiliki kecacatan, ia mengaku mencintai negara ini dan berhasil mencapai terobosan besar perihal penelitian virus. Ia pun melanjutkan acara dengan menyapa banyak tamu, namun tiba-tiba tewasnya yang mengejutkan semua tamu hingga acara berantakan total, di mana Kazuya langsung memerintahkan semua prajurit untuk memburu Ren dan berhasil menemukan posisinya walau sangat jauh dan tidak terjangkau. Rentetan penembakan pun berhasil dihindarinya, namun posisinya semakin terhimpit oleh serangan Jepang yang dilakukan dari dua arah. Alhasil yang menggunakan 1000 akal cerdasnya dengan menembak lampu hingga kegelapan malam digunakan untuk melarikan diri. Sayangnya saat ia terjatuh tubuhnya menghantam gedung tempat pelatihan musik yang berisi banyak anak-anak. Hal itu membuat Ren menyamar sebagai seorang guru tepat ketika tentara Jepang hendak melakukan penggeledahan. Beruntungnya niat itu digagalkan ketika Yuan datang dan menjalankan sandiwaranya secara natural. Seketika mereka pun bersiap pergi menyusul Baige dan Lao yang telah menunggunya. Namun tiba-tiba kotak senjata yang ditembak jatuh hingga Yuan menjadi sasaran penembakan berikutnya. Melihat teman satu timnya terbaring mengenaskan, Ren dipaksa bergerak secepat kilat demi menghindari serangan yang dijatuhkan oleh Kazuya. Di mana Lao juga memanuver mobil untuk melindunginya hingga pertarungan maut antara dua sniper handal kembali terjadi. Pada akhirnya mobil yang mengangkut Baige menabrak tiang dalam hantaman yang keras. Hal tersebut membuat Lim dan Zhao datang tepat waktu dan memulai perlawanan terhadap lusinan tentara Jepang. Bahkan mereka rela mengorbankan dirinya agar Ren tetap pergi, meskipun ia harus menyaksikan ketika Lim dan Zhao ditembak mengakhiri kekalahan. Saat pagi menjelang hanya 3 orang yang berhasil selamat dari pertempuran semalam. Baige pun baru tersadar dari pingsannya dan mengetahui kabar kematian teman-temannya hingga berniat untuk membalaskan dendam. Namun Ren langsung mencegahnya karena pergi tanpa persiapan apa-apa sama saja dengan tindakan bunuh diri. Sementara itu Zhao dibiarkan tetap hidup demi mengungkap keberadaan Ren saat ini. Namun meski mengalami penyiksaan dan diancam mati, ia masih menolaknya hingga Jepang berhasil menemukan posisinya dari seorang mata-mata. Tak tanggung-tanggung, Nakashi langsung menggerakkan bala tentaranya menyerbu lokasi yang dimaksud, di mana ternyata tempat itu adalah benteng para bandit yang sama sekali tidak mengetahui latar belakang Ren sebenarnya. Maka tanpa berbasa-basi Nakashi menuntut agar Baisang menyerahkan Ren dan memaksanya masuk ke dalam kandang harimau dalam todongan senjata. Tidak sesuai dengan dugaannya, harimau tetap jinak tanpa melukai sejengkal pun tubuh Baisang. Hal itu membuat seorang bocah berani mengusir Kazuya dengan suara keras dan meludahi wajahnya hingga Jepang melakukan pembantaian massal yang hampir membuat semua bandit tewas. Usai menyempurnakan kekejiannya, mereka membiarkan Baisang tetap hidup bersama satu anak angkatnya agar selalu dibayang-bayangi rasa bersalah. Kazuya juga menitipkan pesan agar Ren menemuinya di Gunung Huya dan menukar nyawanya dengan keselamatan Zhao. Setiba di benteng para bandit, Ren menyaksikan pemandangan yang sungguh membuat dadanya seakan teriris, bahwa orang-orang yang telah dianggapnya keluarga telah tewas dengan keadaan bersimbah darah. Ia juga melihat Baisang yang sedang berurayan air mata, menangisi kematian istri sekaligus kehilangan keluarganya dalam satu waktu yang sama. Bahkan Ren hanya bisa pasrah ketika Osis selaku kakak keempatnya tiba-tiba menyerangnya karena menganggap perbuatannya kali ini tidak termaafkan.
Namun sesakit apapun penderitaan yang Oshi rasakan, ia masih tetap tak bisa membunuhnya. Tak hanya pihak Cina yang terguncang, Kazuya juga dicap sebagai orang yang gagal akibat kematian Jenderal Sakamoto. Alhasil militer memberikan perintah untuk kembali ke Tiongkok dan membawa data penelitian virus pada esok hari. Namun karena merasa kehormatannya telah hilang, ia menyerahkan nyawanya di sini untuk melawan Ren suatu saat nanti. Hingga di malam harinya, Oshi dan Shinchan yang selamat memberitahu tentang undangan ke Gunung Huya yang sempat Kazuya sampaikan. Di mana kabar hidup Zhao membuat Ren cukup terkejut dan semakin ingin menolongnya meskipun ia harus menukar dengan nyawanya. Oleh karena itu ia mulai merancang strategi penyelamatan para tahanan yang sudah ditangkap oleh Jepang. Baru nantinya Oshi akan membawa Baige melarikan diri melalui jalur rahasia. Dan meskipun Baige sangat sulit berpisah darinya, hanya itulah satu-satunya cara demi menebus rasa bersalah yang mengakar di tubuhnya sejak 5 tahun silam. Setelah semua rencana dibuat, Ren mendatangi sarang tentara Jepang dengan langkah yang berani. Ia pun dipertemukan dengan Zhao yang langsung ditembak mati dan berseberangan dengan kesepakatan awal untuk membebaskannya. Namun ia tak bisa berbuat banyak hal selain menyetujui keinginan Kazuya yang memaksanya berduel untuk menentukan hidup dan mati mereka. Maka awal pertarungan pun berlangsung sangat memanas lantaran keduanya mengeluarkan kemampuan mereka habis-habisan dengan berpindah cepat sekaligus menembak secara akurat. Tak cukup dari itu, Kazuya sengaja melepaskan sejumlah tahanan Cina untuk menjadi buruannya. Selagi pertarungan berjalan, Baige dan ketiga pria penjaganya menyusup ke lab Jepang yang terletak sangat tersembunyi. Lab tersebut berisi eksperimen sadis yang melibatkan tahanan Cina, seakan hak-hak hidup manusia dijadikan kelinci percobaan. Mereka juga menyelamatkan banyak tahanan yang dipenjara untuk dijadikan korban selanjutnya. Naas perbuatan mereka berujung diketahui oleh Luna sehingga tentara Jepang memberitahukan adanya darurat penyusupan. Ketika itulah tank yang dikendarai Lau dan Oshi melaju untuk memblokir jalan dan mengerahkan satu demi satu selongsong pelurunya. Tetapi keadaan aman itu hanya sementara karena tembakan Kazuya berhasil menumbangkan Lau disusul oleh Oshi yang tewas secara tragis. Hingga kemudian Ren mendapatkan bantuan dari Baisang yang datang dengan berondongan senjatanya. Seketika perlawanan tangguh mereka lakukan, meskipun hal itu tak menutupi fakta bahwa kekuatan Baisang tak sebanding dengan puluhan orang yang ia lawan. Alhasil ia terbaring dengan peluru yang bersarang dan menikmati masa sekaratnya sebelum mengaktifkan peledak di tubuhnya. Di dalam, Baige kembali berhadapan dengan Luna hingga si Cheng pun datang membantunya. Ia sukarela menggantikan posisinya supaya pergi ke jalan rahasia, meski lagi dan lagi perjuangannya dihentikan oleh kematian. Dalam perjalanan menuju keluar, bentrokan senjata masih terjadi hingga Ren sigap melindunginya. Ia juga memintanya menyusul tahanan lain sehingga Baige pergi walaupun sangat berat untuk meninggalkannya. Tersisa hanya berdua, Ren hanya memiliki satu peluru yang menentukan nasib ia ke depannya. Namun ia tetap berdiri kokoh dan melawannya dengan tangan kosong hingga keduanya berupaya melumpuhkan satu sama lain. Darah pun mulai membanjiri, tusukan demi tusukan dilakukan bergantian. Bahkan luka di tubuh mereka semakin menganga dan tidak dipedulikan rasa sakitnya. Mereka tetap saling melawan hingga Ren tumbang lebih dulu. Untuk mengakhirinya, Kazuya mengayuh sebuah bom hingga menimbulkan ledakan hebat yang tidak terkira. 野心彻底毁灭，敌人闻风丧胆的狙击手。 Setelah mengorbankan banyak nyawa, penduduk yang ditahan pada akhirnya bisa selamat dari ambisi Jepang yang bermaksud mendominasi Tiongkok. Semua tindakan kejam mereka pun berhasil terungkap oleh dunia dan mengajarkan pada kita bahwa setiap kejahatan pasti hanya bersifat sementara. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi. Jangan berbuat jahat.